Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atawa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1085 yang lalu telah mengungkapkan hal-hal besar. Setidaknya ada dua hal yang sangat menarik perhatian. Pertama adalah tentang pengungkapan kekuatan Im-sama dan para Gorosei. Walaupun baru sekedar siluet, tapi kita bisa melihat bahwa mereka itu punya wujud raksasa yang mengerikan. Lalu kedua adalah tentang keluarga Nefertari yang ternyata merupakan penyandang Namadi. Nah, sepertinya cerita di chapter depan akan semakin menarik. Dan pada video ini, Mimin akan berikan prediksi alur ceritanya. Bagian awal chapter depan bisa menunjukkan keadaan Vivi dan Wapol yang sedang berlari sekuat tenaga. Vivi pun bertanya mengapa Wapol lari ketakutan seperti itu. Sepertinya ada hal yang sudah dia lihat. Wapol yang masih panik tidak bisa memberitahu Vivi dengan jelas tentang masalah yang terjadi. Dan Wapol hanya bisa mengatakan jika ayah Vivi, yaitu Raja Kobra, sudah dihabisi oleh pemerintah dunia. Vivi pun syok mendengar hal itu. Selanjutnya scene bisa berganti ke lokasi Im-sama dan para Gorosei. Di sini mereka sudah kembali ke wujud manusianya. Para Gorosei pun terlihat tunduk kepada Im-sama. Mereka meminta maaf karena sudah melakukan 3 kesalahan. Kesalahan pertama adalah menerima Raja Kobra untuk bicara di tahta kosong. Kesalahan kedua adalah kecolongan dengan adanya anggota Revo Army yang bisa menyusup ke Mariejoa. Dan kesalahan ketiga, membiarkan orang yang sudah melihat Im-sama masih hidup. Im-sama pun memerintahkan para Gorosei untuk segera mempersiapkan rencana penghapusan cahaya yang sudah ditentukan. Selanjutnya scene bisa berpindah ke lokasi Sabo. Di sini dia masih berusaha kabur dari Mariejoa dengan tubuh yang terluka. Sabo merasa jika serangan panah hitam dari Im-sama itu benar-benar cepat dan kuat, hingga dia tidak sempat menghindarinya dengan Ken Bonsoku Haki maupun menahannya dengan Busosoku Haki. Lalu di sini bisa terungkap bahwa Sabo sudah cukup lama berada di ruangan itu. Bahkan sejak sebelum Raja Kobra masuk ke dalam ruangan. Dan ketika itu Sabo mendengar rencana mengerikan dari para Gorosei, yaitu tentang penghancuran kerajaan Lulusia yang sudah melakukan pengkhianatan. Akhirnya di sini Sabo memutuskan untuk segera pergi menuju kerajaan Lulusia dan menyelamatkan sebanyak mungkin penduduk yang bisa diselamatkan sebelum rencana penghancuran Im-sama terhadap kerajaan itu benar-benar dilakukan. Nah, scene selanjutnya bisa menunjukkan keadaan Tenryubito Carlos dan ayahnya, yaitu Roswald. Di sini Carlos benar-benar mendapatkan luka yang parah dan bahkan kali ini Carlos benar-benar tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Roswald sangat marah kepada orang-orang yang telah menyerang Carlos. Dia pun bisa memerintahkan Fujitora dan Green Bull untuk menangkap orang-orang itu. Nah, di chapter 1085 yang lalu, Sai dan Leo yang sudah menghajar Carlos telah mengumumkan bahwa mereka adalah bawahan dari Luffy si topi jerami. Maka dari itu, Roswald memerintahkan kedua admiral tersebut untuk menangkap Luffy dan seluruh armada besarnya. Nah, mungkin sampai di sini flashback yang diceritakan Sabo berakhir dan scene kembali menunjukkan lokasi tempat rapat Sabo, Dragon, dan Ivankov. Dragon cukup terkejut dengan cerita yang disampaikan oleh Sabo. Pimpinan Revo Army itu memang sudah menduga jika pemerintah dunia punya satu sosok penguasa, tapi dia sendiri belum pernah melihatnya. Lalu selanjutnya tanpa terduga Dragon malah tersenyum. Sabo dan Ivankov terkejut mengapa Dragon bisa tersenyum setelah mendengar cerita Sabo yang mengerikan. Nah, ternyata pernyataan Im-sama bahwa orang-orang dengan nama di pada era ini hanyalah cangkang kosong yang tak tahu arti nama mereka tidak sepenuhnya benar. Karena Dragon menyatakan dia sudah tahu arti nama yang dia miliki.
Nah, di sini mungkin akan ada flashback yang menunjukkan pertemuan antara Dragon dan Goldie Roger setelah Roger berhasil mencapai Laftel. Saat itu mungkin Dragon menanyakan mengapa nama Roger berubah menjadi Gold Roger, padahal harusnya Goldie Roger. Ya, tidak seperti Sir Hoki yang tidak menyadari bahwa nama Roger dirubah. Sosok Dragon muda bisa menyadari hal itu karena Dragon juga memiliki nama Di. Dragon mencari Roger karena sudah memiliki keyakinan bahwa nama Di yang dia miliki itu memiliki suatu arti yang dalam. Dugaan Dragon itu semakin kuat ketika melihat fakta bahwa pemerintah dunia menyembunyikan nama Di yang dimiliki oleh Roger. Nah, akhirnya Roger pun menceritakan arti nama Di yang dia tahu setelah mencapai Laftel. Roger mau menceritakan hal itu kepada Dragon karena dia tahu Dragon adalah anak dari rivalnya, yaitu Magi Digap. Dragon pun tampak terkejut setelah tahu arti nama Di yang dia miliki. Dan sejak pertemuan itulah Dragon bertekad untuk melawan pemerintah dunia dan kemudian membentuk Revo Army. Lalu karena sudah diberitahu arti nama Di yang dia miliki, Dragon pun datang pada eksekusi Goldie Roger di Lockton. Nah, selanjutnya kita bisa menuju perairan Egghead. Di sini Gorosei Saturn dan Kizaru terlihat sudah sampai di pulau masa depan itu. Salah satu Gorosei itu pun mulai mengeluarkan bayangan hitam seperti yang muncul di Mariejoa. Dia berniat untuk langsung serius dari awal agar benar-benar bisa mengalahkan dan juga menangkap Mugiwara no Luffy. Gorosei Saturn terlihat waspada kepada Luffy dan tidak meremehkannya, karena dia tahu bahwa kekuatan Mythical Swanika yang telah mencapai wujud awakening tidaklah main-main. Oke, itu aja prediksi alur cerita dari Mimin untuk chapter mendatang ya. Jika nakama sekalian punya prediksi alur cerita yang lebih bagus, bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!